Shalom Aleihim, berkat damai sejahtera Tuhan turun ke atas kita semua, amin. Selamat pagi, sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik. Dan dalam kebaikannya Tuhan sudah membangunkan kita kembali di akhir pekan minggu ini, Sabtu 19 Agustus tahun 2023. Percayalah, kita pasti akan diberkati di sepanjang hari ini, sama seperti Tuhan sudah memberkati tidur malam kita. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas kegiatan kita di akhir minggu ini, mari kita landasi hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari kitab 1 Petrus. Dan hari ini kita telah berada di hari yang keempat, maka kita akan membaca kitab 1 Petrus pasal yang keempat ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-19. Judul renungan kita hari ini, menderita sebagai orang Kristen. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Pastilah sangat tidak nyaman mendengar judul renungan kita hari ini. Namun itulah kenyataannya. Banyak kali hidup orang Kristen tak ubahnya seperti dalam sebuah nyala api siksaan. Karena itu, Petrus mengatakan kepada jemaatnya dengan kalimat, "Jangan heran." Difitnah namun berbahagia. Dinista karena nama Kristus, namun tidak malu dan malah tetap tegar untuk memuliakan Allah. Demikianlah gambaran Petrus tentang iman dan keselamatan yang dihidupi serta dihayati oleh jemaat Tuhan. Dan banyak kisah iman dalam Alkitab pun dalam dunia nyata dalam kesaksian-kesaksian mereka, ibarat emas yang justru makin murni di tengah kobaran api yang semakin menyala-nyala. Petrus menjelaskan bahwa pemurnian dan ujian ini merupakan inti sehari dari iman. Iman yang sejati bukan sekedar pengakuan pada doktrin keagamaan tertentu, melainkan mengambil bagian dalam penderitaan Kristus sehingga kita dapat bersuka cita dalam kemuliaannya. Ketika kesulitan hidup menerjang, iman mendapat kesempatan untuk dimurnikan dalam api jika kita memberikan ruang untuk Roh Allah bekerja dalam hidup kita. Dengan berpegang erat pada janji Allah, kita telah membuktikan diri sebagai salah satu bagian dari anggota kerajaan Allah. Kesengsaraan yang digambarkan Petrus di sini bukanlah hal yang baik dan berguna pada dirinya sendiri, melainkan disebabkan oleh pemberontakan manusia terhadap Allah. Jangan sampai orang Kristen menderita karena mencuri, membunuh, mengacau, dan lainnya. Sebaliknya, orang Kristen menderita karena berbuat benar. Amin. Dan dalam situasi yang sulit itu, mari kita pergunakan kesempatan untuk memuliakan Allah. Dan jelas pada ayat ke-19 serta dalam kitab 1 Korintus 10 ayat 13, pada saat dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi yang berserah kepadanya. Amin. Mungkin berat situasi yang kita hadapi sebagai orang-orang telah mengandalkan Tuhan, sebagai orang-orang percaya kepada Kristus. Malahan kadang-kadang apa yang kita doakan, apa yang kita idam-idamkan, bahkan kita berteriak dan berseru dalam iman, tapi Tuhan belum lakukan atau tidak lakukan sama sekali. Ingatlah, Tuhan lebih mementingkan kemurnian iman kita daripada harus menjawab doa kita. Karena baginya kita sangat berharga dan baginya kita layak dimuliakan pada waktunya. Karena itu jangan pernah undur. Tetaplah kuat dalam situasi sulit hidupmu. Dan tetap percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kita sedetik pun. Karena Dia adalah Allah yang Immanuel. Menderita sebagai Kristen. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita di sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuat yang berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, percayalah di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tidak jauh-jauh terus aku berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, kasih karunia Allah melimpah dalam hidupmu. Dan jika bersatu musuh datang menyerang engkau, tapi karena kekuatan Allah ada padamu, maka musuhmu akan lalu daripadamu. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dengarkanlah. Dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom Aleihim. Berkat damai sejahtera Tuhan turun ke atas kita semua. Amin.